tentang masalah khamar, masalah alkohol itu najis atau tak najis. Jangan lupa subscribe, like. 10 menit kita bertanya jawab. Insyaallah. Ada titipan dari pekerja Pertamina, 2 pertanyaan. Yang pertama, cukup banyak pekerja yang hari ini ragu tentang berjamaah di masjid atau sendirian di masa Covid. Karena di masjid protokol kita secara nasional sama. BUMN ikut pemerintah berjarak 1 meter berselang. Kemudian kalau kita berjamaah katanya wajib rapat. Nah, bagus sholat sendiri, berkhawatir nanti rapat-rapat di masjid juga tak steril. Atau kita berjamaah, tapi sholatnya jarang-jarang. Yang pertama. Yang kedua, alkohol kan termasuk yang dilarang untuk digunakan dalam sholat. Sekarang kita mesti cuci tangan dan mengandung alkohol. Ada juga beberapa masjid menggunakan disinfektan yang disemprotkan. Nah, 2 pertanyaan ini sangat mendasar. Mau tidak mau harus kita sampaikan karena dari kemarin tolonglah tanyakan dulu. Nah, jadi nanti kita harapkan kepada Ustaz bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Ini tadi dari audiens di Majelis Ulama juga sudah ada kertas titipan, saya tak nanti sempat atau tidak. Jadi itu Ustaz, 2 pertanyaan dulu dari beberapa teman tadi saya simpulkan, yang lain mungkin nanti juga terbatas semua, bisa kita seperti biasa kita titipkan ke panitia untuk dijawab nanti melalui WA atau online. Sementara Ustaz mau dijawab Ustaz? 2 pertanyaan. Yang pertama tentang sholat di masjid, shofnya jarang. Apakah merapatkan shaf itu masuk di antara 3 rukun syarat wajib? Rukun syarat sholat, wajib sholat? Tidak. Andai suasana normal sekalipun. Apalagi suasana tidak normal karena adanya suatu pandemi wabah darurat. Oleh sebab itu Al-Azhar Mesir mau menunjukkan 2 fatwa. Satu fatwa secara teori, satu fatwa secara amali. Maka di bulan Ramadan kemarin dilaksanakan sholat Qiyamul Lail di Masjid Al-Azhar Kairo Mesir dengan berjarak, untuk menjelaskan kepada umat kami tidak hanya teori tapi langsung amali, tatbiki, menunjukkan, mengamalkan. Nih sholat berjarak di Universitas Al-Azhar, bisa dicari videonya di YouTube. Buat di situ sholat, tulis Qiyamul Lail Ramadan Al-Azhar, nampak tulisan berjarak, untuk menunjukkan bahwa sholat berjarak ini sah. Di Masjidil Haram juga dilaksanakan secara berjarak. Cuman yang jadi masalah kadang jamaah ini begini, kalau AC-nya rusak dibawanya ke tukang AC, kalau mobilnya rusak dibawanya ke bengkel. Tapi kalau agama dia lebih suka berfatwa sendiri. Apa yang terjadi pada masyarakat ini? Tak percaya dia sama ustadz. Tapi waktu dia naik pesawat percaya dia sama pilot. Belum ada penumpang itu diketuknya pintu pilot, tanya mana kopling sama rem tangannya. Percaya dia sama pilot, tapi sama ulama sama ustaz tak percaya. Padahal kita ini disuruh ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri di situ ulama. Ulil amri ulama. Tengok tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Oleh sebab itu kalau sudah ulama di Al-Azhar mengatakan sholat berjarak sah, ulama di Saudi Arabia mengatakan sholat berjarak itu sah, laksanakanlah. Kenapa ragu juga lagi? Adapun masalah khawatir ragu, saya ini Pak Ustadz ragu saya ke masjid ini kena Covid. Seingatku kau tak ada Covid, memang tak pernah ke masjid. Jadi Covid ini sebagai alasannya saja. Maka saya ketua masjid, saya di komplek perumahan ketua masjid, maka saya buat di situ protokol kesehatan. Di depan masjid itu sudah ada cuci tangan, walaupun nanti dia berwudu karena yang pakai sabun. Lalu kemudian karpet digulung, lalu kemudian shop berjarak, tak ada salaman, lalu kemudian tetap pakai masker. Jadi kalau sudah kita laksanakan protokol kesehatan, kena juga, itu memang sudah ajalnya sampai. Orang ini kalau memang sudah lantamu tanapsun, orang tak akan mati
hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang kalau mati itu ajalnya sampai. Setengah mati Covid itu mengganggu, kalau tak sampai ajal tak mati. Tapi kalau sudah sampai mati, minum kopi pun orang mati. Oleh sebab itu maka iman ini mesti kuat. Kalau iman kuat, imun naik. Kalau imun naik, Covid itu ada kekebalan tubuh pada diri kita ini. Nanti kalau saya teruskan bicara masalah kesehatan ini, didengar sama dokter, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Oleh sebab itu maka kita ini mensikapi Covid ini tetap ikhtiar. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada berserah diri aja, aku terserah aja lah Pak Ustaz, itu Jabariyah, itu halul bid'ah. Kalau ada pula orang yang menafikan takdir, itu namanya Qadariyah, Mu'tazilah. Nanti diluruskan Dr. Amar Adli yang lama mendalami Mu'tazilah. Oleh sebab itu maka kita ada usaha, ada ikhtiar. Ikuti protokol kesehatan. Jangan lantang sombong kali mau menelan Covid pula. Nah, tetap kita laksanakan. Ini tentang masalah sholat berjarak, itu sudah dua arah, Mesir dan Saudi Arabia menyatakan sah. Yang kedua, tentang masalah khamar, masalah alkohol itu najis atau tak najis. Dua fatwa ulama tentang alkohol. Saya baca fatwa Syekh Atiyah Saqar yang mengatakan alkohol itu najis. Ini dalilnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamar, judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, sajen, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Itulah dalil ustadz-ustadz yang berceramah, jangan pakai parfum, pakai alkohol itu najis, jangan kalian pakai alkohol itu najis. Itu dalil dia, rijsun, karena khamar itu najis. Dibantah oleh Syekh Atiyah Saqar. Kata Syekh Atiyah Saqar, khamar tak najis. Mana dalilnya? Innamal khamru, ayatnya sama tapi pemahamannya beda. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, alkohol, wal maisir, judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Bukan najis aini, bukan bendanya itu najis, tapi najis maknawi. Sama macam kita benci sama orang, najis aku nengok kau, berubah dia jadi babi rumahnya. Kan tidak, maksudnya kita benci perbuatannya. Yang najis itu perbuatan kau minum khamar, itu najis. Berjudi, itu najis. Menyembelih binatang untuk berhala, itu yang najis. Bukan najis aini. Didukung oleh hadis Nabi, ketika turun ayat ini, mereka menumpahkan khamar ke jalan-jalan Madinah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu, jauhilah perbuatan setan. Najis, perbuatan setan jauhi. Mereka tumpahkanlah khamar ini ke jalan-jalan kota Madinah. Dan jangan lupa, waktu itu Masjid Nabawi belum pakai semen, dan mereka banyak yang tak bersandal. Mereka menginjak khamar yang kering itu, masuk mereka ke Masjid Nabawi, mereka sholat. Seandainya najis, pasti kata Nabi, gali tanah, masukkan dalam kubur supaya tak terinjak. Itulah dalil menunjukkan bahwa alkohol itu tidak najis aini, tapi najis maknawi. Nah, begitu juga dengan beberapa fatwa yang saya baca yang dikeluarkan ormas. Untuk lengkapnya saya punya di rumah, sampulnya warna biru. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dari tahun 1907 sekian sampai tahun sekian. Itu penting untuk edukasi anak-anak cucu keluarga kita. Kita punya perpustakaan pribadi, kalau tafsir, hadis, ada pula fatwa. Itu terkait dengan yang ragu cuci tangan, hand sanitizer dengan alkohol, maka tak perlu ragu sedikit pun dengan fatwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Barakallah. Kalau yang tadi pertanyaan sudah kita jawab, ini ada beberapa pertanyaan dari mewakili hadirin di Majelis Ulama Indonesia terkait masalah tematika yang dijelaskan. Dengan situasi dan kondisi negara kita sekarang ini, bentuk hijrah yang bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah dan umat? Bentuk hijrah bagaimana, Ustaz? Ini mungkin bisa diberikan nasihat atau pendapat dari Ustaz untuk hijrah bagaimana dengan kondisi hari ini untuk yang laku dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
Ini satu bagian terakhir pertanyaan sebelum doa. La hijrata ba'dal fathi. Setelah pembebasan kota Makkah tak ada lagi hijrah. Pembebasan kota Makkah tahun 8 hijrah. Nabi datang membawa 10.000 pasukan. Maka setelah itu tak ada lagi hijrah karena Makkah sudah menjadi Darussalam, negeri Islam. Sebelum itu orang disuruh hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, dari Daril Harb, negeri perang, kepada negeri salam. La hijrata ba'dal fath. Setelah pembebasan kota Makkah tak ada lagi hijrah. Lalu yang dimaksud dengan sekarang ada pemuda hijrah, bikers hijrah, jilbabers hijrah, emak-emak hijrah. Apa sebetulnya yang dimaksud hijrah? Itu yang dimaksud Nabi al-muhajir. Orang yang hijrah itu siapa ya Rasulullah? Man hajara manahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Maka sekarang lagi tren, kau sudah hijrah? Udah. Hijrah dari mana? Entah, aku tengok orang tuh hijrah, aku hijrah pula. Meninggalkan yang dilarang Allah. Jadi kalau selama ini orang Pertamina gajinya dipakai untuk dugem, untuk mabuk, untuk sosialita, untuk bangga tak tentu arah, rupanya sekarang dibimbing oleh Majelis Ulama Indonesia, dipakai untuk santunan, dipakai untuk tablik akbar, dipakai untuk peduli pada duafa, maka dia sudah hijrah secara ekonomi. Yang selama ini masih menyimpan duit di bank konvensional, dialihkannya ke bank syariah, maka sesungguhnya dia sudah hijrah. Anak-anak muda yang masih pacaran kemudian berhenti dia, maka hijrah. Gimana? Udah berhenti kau pacaran? Udah Pak Ustaz. Cuman sekarang pindah ke pacar baru. Nah, itu bukan hijrah. Oleh sebab itu maka hijrah. Nah, situasi negara kita sekarang ini bagaimana Pak Ustaz? Kira-kira 5 ini bisa tak kita laksanakan? Syahadat bisa, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 ayat 2. Melaksanakan sholat bebas, tak ada larangan untuk sholat. Melaksanakan puasa silakan. Melaksanakan zakat bahkan diatur. Bahkan beberapa zakat yang dibayarkan secara resmi ke Basnas ada bukti pembayarannya mengurangi pajak. Pegawai PT Minyak nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemarin saya bayar pajak, saya berikan semua bukti, katanya ini Bapak 2 juta pajak Bapak berkurang karena sudah bayar zakat. Halalkah ini? Saya bilang halal. Karena itu digodok oleh saudara-saudara kita di parlemen, dari partai-partai yang memperjuangkan zakat, dan berhasil bahwa kalau bayar zakat ke lembaga resmi bisa mengurangi pajak. Oleh sebab itu, lalu kemudian haji terselenggara dengan baik. Lalu bahwa kemudian dia merasa ada yang tidak terlaksana, maka itu kita perbaiki bersama secara konstitusional. Jadi perjuangan seorang yang hijrah itu bukan inkonstitusional. Jadi kalau saya berceramah mengajak orang untuk memilih anggota legislatif, itu konstitusional. Kita tinggal di negara demokrasi, kita bukan monarki. Karena dengan memilih orang yang bisa menyalurkan aspirasi rakyat, nilai-nilai keislaman di parlemen, maka sesungguhnya itu demokrasi. Jadi banyak orang yang hidup di demokrasi tapi mentalnya monarki. Nah, ini yang berbahaya. Oleh sebab itu maka kita tinggal, apa kata Presiden Soekarno? Kita tidak negara Islam, kita negara kaum muslimin terbesar di dunia. Tapi sistem yang kita pakai adalah sistem demokrasi. Dalam demokrasi suara yang paling banyak itulah yang menang. Lalu kemudian banyak orang milih saya. Ya apa salahnya dia pilih saya? Lalu kemudian ini yang kita sampaikan, basis pendidikan kebaikan umat berdasarkan masjid. Kembali lagi kita hidupkan masjid, gerakan cinta ulama, gerakan menghidupkan syariat Islam, lalu kemudian tapi tetap dalam jalur konstitusional, bukan gerakan liar yang inkonstitusional. Demikian makna hijrah di negara yang berdemokrasi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.